Selamat pagi Pak, saya ingin melaporkan tentang masalah rokok tanpa cukai yang beredar di masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa geram saat membacakan laporan warga yang masuk di kanal Lapor Pak Purbaya yang dirilis beberapa waktu lalu ini. Aduan soal peredaran rokok tanpa cukai alias ilegal membuat jajaran Kementerian Keuangan bergerak. Bea Cukai Bogor itu sudah melakukan penindakan selama tahun 2025 ini kurang lebih adalah 10 juta batang rokok. Itu baru di Bogor, Bea Cukai Bogor. Kalau Jawa Barat sendiri sampai dengan bulan September ini kurang lebih kita sudah melakukan penindakan 78 juta batang rokok. Puluhan juta batang rokok ilegal sudah disita dan dimusnahkan. Pantauan tim informan di lapangan, rokok ilegal marak beredar. Keuntungan besar jadi daya tarik. Bak kacang goreng, rokok ilegal murah ini diserbu pembeli. Kita jualan itu tanpa modal. Sistemnya konsinyasi. Jadi jadi kita komitmen dulu nih sama Bulog nih. Kamu sanggup berapa per hari? Jadi misalkan dari kita nyebut 2 juta atau 3 juta, ya kita komitmen. Jadi setiap selesai dagang kita harus transfer ke dia dengan harga tersebut. Petugas Bea Cukai wilayah Bogor merazia sejumlah rokok tanpa cukai alias ilegal yang dijual masyarakat di warung-warung. Penegakan hukum ini setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengancam akan menindak para cukong rokok ilegal. Sejumlah pemilik warung di Bogor ini tak berkutik saat petugas Bea Cukai menyita rokok tanpa cukai yang dijualnya. Hingga Oktober 2025, Bea Cukai Bogor sudah memusnahkan sedikitnya 10 juta batang rokok ilegal. Yang terbaru, aksi pemusnahan dilakukan pada Selasa 21 Oktober 2025 lalu. Berdasarkan kajian Indodata Research Center pada tahun 2024, diperkirakan potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai 97,81 triliun rupiah. Terkait rokok yang tidak ada cukai, tentu kita punya semangat yang sama. Tadi Bu Kanwil dari Bea Cukai juga menyampaikan di mana semangat Pak Presiden, semangat Menteri Keuangan lakukan langkah-langkah yang sama dan kita berjuang bersama-sama. Karena sejatinya membangun bangsa dari wilayah masing-masing, dari Bogor untuk Indonesia. Dan tentunya yang terpenting adalah satu, kita juga melindungi generasi muda kita, masyarakat Kabupaten Bogor. Memang langkah-langkah yang kami ambil belum sempurna, belum tuntas semuanya. Kalau kita ingin tuntas, kita ingin selesai, kuncinya satu, bukan hanya pemerintah, tapi butuh dukungan dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat. Larangan membuat dan mengedarkan rokok ilegal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pelakunya bisa meringkuk di penjara, ditambah denda hingga 10 kali lipat nilai cukai. Jadi memang rokok-rokok yang melintas ke Jawa Barat, salah satunya ke Kabupaten Bogor itu berasal dari Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Jadi Jawa Barat ini termasuk Kabupaten Bogor bukan tempat produksi, tapi adalah tempat pemasaran dan pelintasan. Nah, bagaimana cara melintasnya dan bagaimana kita melakukan penindakannya? Kita melakukan penindakannya itu mulai dari kita bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan, itu juga cukup banyak rokok-rokok yang dikirim melalui jasa titipan. Nah, jadi kalau kita bisa mendeteksi, kemudian kita lihat bahwa ini adalah rokok
biasanya ya pasti ilegal gitu ya, kita tegah gitu. Kemudian juga bisa lewat truk ya, kemudian juga bisa lewat bahkan mobil-mobil pribadi. Bahkan kemarin ini kita bisa menegah mobil sedan, mobil Alphard gitu ya, yang seharusnya membawa penumpang yang dipakai pribadi malah membawa rokok ilegal, saking masifnya rokok ilegal dalam waktu 3 tahun. Nah, kemudian rokok-rokok ini dipasarkan dari yang di truk tadi secara secara bertahap sampailah ke toko-toko, warung-warung, bahkan yang menjualnya sudah tahu sama tahu gitu loh. Jadi bukan dia membuka toko yang legal ya, tapi justru pembeli itu udah tahu di mana dia membeli yang ilegal. Oleh karena itu memang kita harus bekerja sama dengan seluruh masyarakat ya, bahwa edukasi masyarakat harus teredukasi ketika membeli rokok. Itu harus lihat rokoknya itu ada pitanya enggak, karena 95% rokok yang kita tegah itu adalah rokok yang tanpa dilekati bea cukai, jadi namanya rokok polos ya. Nah itulah yang sampai kepada masyarakat. Kenapa sih masyarakat mau membeli rokok ilegal? Karena rokoknya murah gitu, sementara rokok yang legal dia harus membayar cukai, berarti ini tidak membayar cukai. Oleh karena itu negara dirugikan. Nah, seperti di Kabupaten Bogor yang baru saja kita lakukan pemusnahan, itu sejumlah kurang lebih 1,8 juta batang rokok, itu adalah nilai barangnya sendiri adalah 2,8 miliar dan kerugiannya kurang lebih adalah 1,4 miliar. Itu sudah melakukan penindakan selama tahun 2025 ini kurang lebih adalah 10 juta batang rokok. Itu baru di Bogor, Bea Cukai Bogor. Nah, ya bisa kita hitung kurang lebih berapa kerugian dan nilainya. Nah, kalau Jawa Barat sendiri sampai dengan bulan September ini kurang lebih kita sudah melakukan penindakan 78 juta batang rokok. Kalau Jawa Barat itu urutan keberapa Bu untuk Indonesia sendiri peredaran rokok ini? Kurang lebih ketiga ya, karena yang pertama adalah di Jawa Timur, yang kedua di Jawa Tengah, dan yang ketiga adalah Jawa Barat. Betul, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura. Itu paling banyak produksi rokok ilegalnya memang di situ. Tadi ya disampaikan bahwa dalam melakukan penindakan ini kita tidak sendiri sebetulnya dengan aparat penegak hukum. Nah, kalau di daerah-daerah ini kita bekerja sama dengan Satpol PP sebetulnya, karena memang memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau namanya DBHCHT, memang ada anggarannya untuk kita melakukan penindakan. Tapi dari tahun ke tahun kita lihat nih, kalau kita cuma menindak yang hanya di warung-warung toko, kan mereka adalah tempat terakhir ya, dan mereka mungkin kebanyakan ya dititip-titipkan saja oleh para pengusaha ilegal ya, pelaku usaha ilegal tersebut. Nah, memang arahannya coba kita gempur yang tempat produksinya. Nah, ini secara serentak kita juga melakukan, karena kita nggak bisa sendiri dengan aparat penegak hukum. Kita datangin nih, kalau begitu ada informasi dari masyarakat gitu bahwa oh di daerah sini ada produksi, mesinnya kita tegah juga sekaligus, bukan hanya rokoknya. Jadi mesin produksi dari rokok ilegal itu sudah beberapa banyak kita tegah, kita angkut, kita segel, kemudian juga termasuk rokoknya. Jadi bukan hanya rokok saja, tapi juga mesin-mesinnya itu juga. Nah, yang arahan dari pimpinan memang kita harus ke tempat yang memang produksinya harusnya lebih gencar lagi. Dan di Jawa Barat adakah? Di Jawa Barat tidak ada. Nah, untuk hukumannya bagi penimbun yang mengedarkan, termasuk sebetulnya yang mengkonsumsi rokok ilegal, sebetulnya ada hukumannya, bisa dikenakan tindak pidana hukuman penjara 1 tahun sampai 5 tahun. Di tempat ini, sebut saja John, bukan nama sebenarnya. Sudah 2 tahun ini meraup untung dari bisnis rokok ilegal. Dalam sehari, John bisa meraup sekitar 2 juta rupiah dari bisnis haram itu. John tahu resiko besar ditanggungnya. Namun, karena tingginya permintaan rokok murah di pasaran, praktik ini terus dijalankan John hingga kini. Itu
Itu sudah berapa lama? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Tapi tahu ya, oh seperti apa gambaran bisnisnya? Skemanya tahu ya. Tahu ya. Walaupun nggak banyak tahu. Awal mulanya dulu gimana? Ceritain dong masuk ke dunia perdagangan rokok tanpa cukai ilegal. Ya waktu kerja normal kayak yang lain, cuman kontrak nggak diperpanjang. Alhamdulillah ada temen yang ngajakin bisnis kayak gini. Awalnya sih itu modal cuman 1 atau 2 jutaan lah. Pesan gitu nyoba-nyoba sama konsumsi sendiri. Cuman ngelihat pasaran banyak yang minat, banyak yang suka, akhirnya mulai bisnis kayak gini. Oh, mulai itu ya. Itu ditawarin siapa dulu? Itu temen sih, awalnya temen. Kita main waktu. Oh, Jadi kalau jam-jam sibuk, contoh kayak pagi, siang itu kita mungkin belum banyak yang buka, belum buka. Menjelang sore sampai malam kita biasa buka. Hindarin polisian atau apa, warawiri lah, takutnya kena razia atau apa. Karena emang, gitu. oh banyak yang rajin juga? Sebelumnya sih udah ada yang kena. Alasannya apa? Ya itu kan non cukai, nggak tanpa label cukai sendiri, jadi ilegal lah. Ya satu keuntungan kita dapat dari tengkulak itu dengan harga sekian, kita ecel atau kita retail itu bisa 2 kali lipat keuntungannya. Contoh jelasin satu produk atau apa? Contoh kayak yang biasa kita jual di angka 10 ribuan ya, itu kita dapat dari tengkulak sana itu dengan harga 70.000 sampai 60.000 sampai 70.000 per slop itu 10 bungkus kita jual per bungkusnya itu 10.000. Berarti untung 30 dari satu slop itu. Kita biasa ngejual itu bisa 20 sampai 30 merek rokok. Oke, dalam sehari Untuk omset kalau sekarang ini karena udah banyak yang jualan, kalau dulu awal-awal belum ada yang dagang juga, itu 4 sampai 5 jutaan per hari. Awalnya sih lihat-lihat di online ya, di marketplace itu, dengan iklan mainan atau apa gitu. Pas di chat itu nggak taunya mereka tuh penjual rokok ilegal. Awal-awal lewat marketplace taunya itu, lanjut ke WA. Nah dari situ sering komunikasi sama yang ngasih barang, dan sampai sekarang. berarti awal mula beli. Awal mula beli putus itu, kita coba beberapa merek doang, cuman ada 10 merek kurang lebih, ditawarin juga kan sama dia. Selanjutnya bertahap, alhamdulillah kesininya yang ngasih barang tersebut percaya, jadi kita jualan itu tanpa modal. Sistem apa? Jadi kita komitmen dulu nih sama tengkulak nih, kamu sanggup berapa per hari, misalkan dari kita ingin jemput 2 juta atau 3 juta, ya kita komitmen. Jadi setiap selesai dagang kita harus transfer ke dia dengan harga tersebut. Oh, setorannya. Oke, tapi kejar tuh. Selama ini sih kekejar. Kalau sekarang konsinyasinya gimana sistemnya? Per hari berapa? Untuk sekarang di angka 1,5 juta Per hari? Kita harus transfer. Satu lapak atau berapa lapak? Ya, 1 lapak. Kalau 2 lapak kalian aja. Punya berapa lapak, abang? Untuk yang iniin saya baru 2. Hampir semua kalangan, semua warga antusias dengan adanya rokok non cukai kayak gini. Apa yang membuat mereka itu suka? Satu, mungkin kalau untuk beli rokok yang udah berlabel cukai itu karena mahal. Satu,
Kedua, untuk non cukai ini rasanya banyak Pak. Lo mau yang kayak gimana tuh ada, dan harga pun murah. Itu yang paling utama. Kisaran harganya? Dari mulai yang 10.000 sampai yang 15.000 itu ada. Paling mahal? Paling mahal itu kita ada itu harganya 25 ribuan. Sisanya di bawah itu segala macam atau apa itu 15 ribuan. Kalau beli harga rokok yang cukai, kisarannya? Beli harga rokok cukai, maksudnya yang di warung yang resmi, wah itu bisa 30 sampai 50 ribu. Perbedaannya 2 kali lipat ya? Jauh banget Pak, jauh banget. Makanya masyarakat lebih antusias ke rokok non cukai, karena rasa walaupun nggak sama tapi mirip lah, 11-12. Ya resiko itu udah pasti, apalagi kita jadi hampir di satu wilayah ini kita ada sebenarnya berkomunikasi lewat WA. Jadi kalau misalkan ada satu titik kita yang kena razia atau apa, mereka pada menginformasikan ke kita gitu. Iya, kasih tahu, kebanyakan dari sekitaran Jawa Timur lah. Terus mana lagi? Pekanbaru ada pernah dapat dari Pekanbaru, dari Bandung ada pernah sekali. Lebih condong ke Jawa Timur. Banyaknya? Lebih banyaknya, hampir 85% dari Jawa Timur. Oke, karena di sana banyak pabrik kali? Mungkin pabrik rumahannya di sana kali lebih banyak. Oke. Tim Informan secara eksklusif melihat langsung praktik jual beli rokok ilegal. Penjualan rokok ilegal di lingkungan masyarakat bisa dengan mudah ditemui. Bak kacang goreng, rokok ilegal dengan harga murah, laku keras dan banyak peminatnya. Temuan di lapangan ini menunjukkan rokok ilegal masih marak beredar. Plastikin ya Pak. Ya. Sejauh ini, petugas bea cukai dinilai hanya menyasar warung-warung kecil, seperti yang dilaporkan seorang warga di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada kanal Lapor Pak Purbaya. Sedangkan distributor besarnya tak tersentuh. Di kantor kami sudah membentuk satgas, tim khusus, bukan satgas, kalau satgas kan gede, tim khusus beberapa orang aja. Di situ ada staf ahli saya dari bea cukai dan dari bekas pajak, Itjen dan pajak ya. Bekas pajak ya. Staf ahli itu kayak eselon 1 tapi tidak di struktur A, tapi 1B, udah pengalaman cukup banyak. Itu akan melis, mereka kan tahu. Ini kan kayak gini kan pasti orang-orang bea cukai tahu siapa sih cukong-cukongnya. Dan saya suruh list di setiap daerah siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada gangguan atau barang masuk dan link ke cukong tersebut, cukongnya kita proses. Katanya banyak backingnya paling orang bea cukai juga, ya kan? Ada juga yang lain-lain, tapi yang jelas akan kita bereskan itu.